Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik, selamat datang dalam program Business Talk ya, sahabat Jawa Timur, yang disiarkan pada pagi hari ini bersama dengan sahabat-sahabat dari RGR Tulungagung FM 90,1, Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, dan RSal Nganjuk FM 105,3. Serta Suara Sidoarjo tentunya, yang pada pagi hari ini kita akan berbincang terkait dengan Dream Team. Bisa? Ya pasti bisa lah ya. Untuk mencapai kesuksesan memang peran dari sebuah tim ini sangat krusial. Tidak bisa semuanya berjalan sendirian, sahabat, apalagi dalam menjalankan bisnis ya. Untuk pagi hari ini kita bareng Coach Humphrey Rusli dari Bara Coaching Indonesia. Dan yang kita bahas nanti terkait Dream Team ini, saya sudah punya beberapa pertanyaan justru ya. Dan kita sapa untuk pagi hari ini Coach Humphrey. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Billy. Baik, bagaimana kabarnya Coach? Selamat pagi. Ya, sehat-sehat, amin. Thank you. Ya, 3 minggu ya, nggak ketemu sudah 3 minggu nih Coach. Iya, pas kebetulan ada acara, ada seminar, jadi tabrakan semua ini. Oh baik, kemarin bersama dengan Mbak Dia 2 minggu berturut-turut nih. Baik Coach, betul. Ini yang kita bahas adalah tim. Nah ini kalau saya tadi malam sempat dapat informasi tema pagi hari ini tim, yang berarti kita nanti akan membahas terkait dengan kinerja bersama-sama begitu ya, berarti dalam menjalankan sebuah bisnis. Betul. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana pendapat Coach Humphrey tentang mana yang lebih penting dalam aset perusahaan ini, SDM atau non-SDM-nya, atau tim ya lebih tepatnya kita sebut pada pagi hari ini? Ya Mas Billy, thank you untuk penjelasan di awal tadi, sangat tepat sekali ya. Jadi perusahaan ini kan memang nggak bisa bergerak tanpa tim. Jadi kalau kita punya perusahaan, kita punya sebagai pebisnis, pelaku usaha, tentu kita nggak bisa dong kerja sendirian. Masa kita Superman gitu ya? Nah, betul itu. Ya, Superman gitu pun ya. butuh peran juga nih. Butuh teman juga Superman ini ya. Superman juga butuh teman. Apalagi kita manusia bukan Superman ya. Kita butuh tim. Suara sekarang masalahnya adalah di dalam perusahaan zaman ini kita tidak bisa lagi menggunakan cara memimpin tim dengan cara yang sama ya, karena pengusaha itu kan zaman dulu kan harus punya kemampuan untuk memimpin dengan misalkan tekad yang kuat gitu ya, kejelasan, anak buahnya bingung, atasannya jelas ya, anak buahnya panik, atasannya tenang gitu ya, itu kan zaman dulu ya. Begitu kena hantam COVID ini kan semuanya jadi bubar semua, atasannya ikut panik, atasannya ikut kacau, galau semua begitu ya. Jadi ini kenapa kok saya angkat masalah tim ini, karena semakin banyak orang mendapatkan problem aset SDM ini akhirnya berubah menjadi beban. Kenapa? Karena SDM ini tidak lagi bisa bekerja dengan baik. Jadi kan mereka menjadi kacau. Ya, artinya optimasi daripada masing-masing talenta itu nggak terwujud dengan baik. Jadi yang dulunya kerjanya bagus menjadi kurang bagus. Yang dulunya berhasrat untuk meningkatkan prestasi, mereka merasa nggak ada masa depan, akhirnya prestasinya menurun gitu ya. Nah, pemimpinnya juga bingung karena memang pemimpinnya nggak bisa memberikan jaminan. Misalkan anak buah tanya, Pak, boleh saya tanya nggak? Ini kita pasti ada kepastian nggak kalau kita bisa dipertahankan bekerja di perusahaan? Atau Bu, bisa nggak saya dapat kepastian kalau pendapatan saya nggak akan dipotong? Nah, hal-hal seperti ini yang paling gampang seperti ini, artinya praktis ya, pertanyaan-pertanyaan praktis seperti ini membuat kacau perusahaan. Ya, akhirnya fokusnya perusahaan bukan lagi, fokusnya tim dalam perusahaan itu bukan berkinerja, tapi fokusnya adalah untuk urip dewe-dewe, Pak. Jadi bertahan hidup diri sendiri, Pak. Ya, jadi ini yang membuat akhirnya perusahaan menjadi nggak bergerak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kan kondisi aman saja, kondisi tenang saja, kita mesti punya planning dan kita mesti punya sebuah derap langkah yang sama untuk bergerak maju. Apalagi dalam kondisi yang kacau seperti ini.
semakin kita tidak seirama geraknya, semakin berantakan, gitu ya, semakin berantakan. Dan ini memang nggak gampang, Mas Billy. Ya, saya nggak bilang ini mudah, ini sulitnya setengah mati, gitu ya, sulitnya setengah mati karena kita menghadapi dua problem. Problem pertama adalah kekacauan di dalam perusahaan karena kita tidak bisa memiliki kepastian. Market mau kemana? Nggak tahu, ya. Visi perusahaan bisa dipertahankan apa bubar Pak ini Pak? Nggak tahu gitu ya, kita nggak tahu gitu ya. Besok omsetnya cukup nggak tahu juga Mas Billy. Jadi itu pertama. Jadi kekacauan karena kondisinya perusahaan tidak jelas. Yang kedua adalah karena tim kita mulai merasa tidak secure, tidak aman. Gitu ya, tidak secure, tidak aman, tidak nyaman dalam perusahaan sehingga akhirnya mereka berusaha untuk menentukan bikin aturan masing-masing Mas Billy. Mencoba untuk membuat aturan atau perusahaan diikutin secukupnya saja gitu ya, tapi kemudian dia mulai membuat peraturan gimana caranya saya nyambi, jualan apa, jualan odading misalkan begitu ya. Jadi apapun juga yang mereka coba untuk lakukan, apapun ya, mau nyeper, mau jadi sales keluar, mau ya cari. Sekarang yang paling, kalau dulu zaman saya kalau nyeper itu jadi sales keliling ya, kalau sekarang kan jadi pebisnis online gitu ya. Oh betul. Nah, itu kan jadi punya barang dijualin, punya barang di all shop kan, kemudian mulai bikin kue, jualan ke tetangga, jualan ke teman-teman di WA group ya, bikin apapun juga gitu ya, kemudian jadi stokis ya, jadi reseller. Nah, ini problemnya Mas. Jadi aset SDM ini menjadi problem karena sekarang berubah jadi bukan aset tapi jadi SDM aja. Jadi dulunya itu kan aset SDM. Kan pertanyaannya kan aset non SDM atau aset SDM. Ini sebetulnya pertanyaannya itu artinya gini. Yang mana yang kita pentingkan gitu ya, asetnya atau SDM-nya, artinya SDM-nya sebagai aset atau hanya supaya kita merasa jangkep di perusahaan dan manusianya, kita mesti ada manusia yang bergerak di situ ya. Nah ini kita butuh yang mana? Ya pasti aset toh. Jadi asetnya, SDM-nya menghasilkan ya, seperti kita bahas di sesi kapan selama tuh ya, aset itu sesuatu yang menghasilkan gitu ya. Jadi kita sebetulnya butuh manusia yang menghasilkan. Manusianya kita butuh sebagai membantu operasional perusahaan, tapi kita tidak cukup hanya sekedar punya tenaga, punya manusia yang bisa berpikir. Kita perlu manusia yang berpikir bersama-sama, berirama, sinergi, menghasilkan sesuatu yang baik untuk perusahaan. Intinya itu Mas Billy. Betul. Takutnya malah jadi mementingkan diri sendiri untuk survive begitu ya, kalau misalkan tidak ada yang memimpin untuk semakin maju. Ini takutnya SDM hanya berpikir yang penting saya kerja, saya nanti posisinya aman, tidak dipecat dan lain-lain. Akhirnya tidak ada inovasi-inovasi baru ini Coach. Betul, nah itu masalahnya dan itu manusiawi sekali ya. Kalau kita melihat ini sebagai kacamata manusia, sebagai manusia as a human being, itu manusiawi sekali loh. Siapa yang tidak khawatir zaman sekarang gitu kan? Nah, sekarang pertanyaannya, pemimpinnya harus seperti apa? Kalau anak buahnya khawatir, ya pemimpinnya boleh nggak tidak khawatir? Ya, ini problem, Pak. Karena kalau kita bilang pemimpin tidak boleh khawatir, loh, pemimpin kan juga manusia, gitu ya. Nah, kalau pemimpinnya pura-pura tidak khawatir bagaimana? Ini hasil dari saya mengcoach 5 bulan terakhir ya, Mas Billy ya. Dan para pendengar Jawa Timur ya, apa sih? Pendengar Jawa Timur, sahabat Jawa Timur saat ini. Betul, sahabat Jawa Timur, gitu ya. Jadi para sahabat Jawa Timur yang saya hormati, kita kan juga manusia ya. Saya, Mas Billy, teman-teman pengusaha sahabat Jawa Timur itu kan manusia juga. Berarti kita kan juga punya rasa khawatir, rasa nggak tenang, rasa cemas, rasa gundah gulana gitu ya, galau. Terus gimana kalau kita pura-pura nggak khawatir bagaimana? Ketahuan Mas Billy. Anak buah kita bisa mencium bahwa kita pura-pura. Wah, ini bosku pura-pura nih, sakjane wedi ya, tapi pura-pura gitu ya. Tandanya apa? Bosnya mulai kacau. Kalau mimpin mulai ngawur ya. Besok mungkin kalau ada istilah ya, awan deli isuk tempe, sekarang bukan awan deli isuk tempe ya. Pagi jam 7 deli, 7.30 tempe, di setengah jam berubah sudah gitu ya. Jadi posisi ini membuat anak buah merasakan, loh pemimpinku kacau, tapi tidak gelem ngakoni gitu ya. Kalau orang Jawa Timur bilang, ini orang gelem ngakoni. Nah, saran saya para pengusaha, ini tips saya cepat ya, mungkin kalau sahabat Jawa Timur yang mendengarkan, pagi-pagi on the way ke kantor, kalau moga-moga bisa bekerja di kantor, tidak harus di rumah, atau kalau di rumah lagi mendengarkan radio, saran saya pertama adalah jangan menutupi bahwa Anda galau. Kita harus terbuka dengan tim kita. Baik. Ya, kita harus ngomong kalau kita juga kepikiran, kita juga lagi mikir jalan keluarnya. Ya, nah
Tips kedua saya adalah ketika Anda sudah mengaku seperti itu, Anda mesti mencoba atau Anda mesti mempunyai sebuah program, memberanikan diri untuk mempunyai program. Misalkan kita bilang, ya seperti PSBB loh Mas Billy. PSBB ini kan nggak ada solusi yang jelas. Semua pemimpin bikin solusi, itu pasti kena bully. Ya. Di lockdown kena bully, nggak di lockdown kena bully. Ya. PSBB intermittent, jadi on off kena bully. Nggak usah PSBB sekalian, tambah dibully. Ini saja ini sih bener piye gitu ya. Betul. Jadi akhirnya tidak satupun program itu sempurna. Nah, pemerintah, ini berarti kan pemerintah dalam perusahaan ya. Pemerintah dalam perusahaan itu kan pemilik bisnis. Pemilik bisnis ini juga harus punya program untuk menyelamatkan pundi-pundi profit dan omset, tapi tidak boleh galau, artinya boleh galau, tapi tidak boleh kemudian tidak ambil keputusan. Programnya harus ada. Jadi yang pertama kita harus punya keberanian untuk mengakui bahwa kita juga galau. Yang kedua, kita juga harus punya keberanian untuk mengatakan setelah saya pikir-pikir, saya punya program A, B, dan C. Saya punya program 1, 2, dan 3. Nah ini menunjukkan bahwa kapasitas kita sebagai pemimpin, walaupun takut, kita tetap memutuskan. Walaupun kita khawatir, kita tetap maju. Itu kualitas yang dilihat dari SDM dari anak buah kita, Mas Billy. Jadi kalau anak buah kita melihat bosnya ini tetap kuat, tetap memberikan program yang jelas, mereka mau ikut. Mereka mau, kan bingung, sama-sama bingung. Coba, masa kita diam aja? Ya udahlah, aku ikut bapak dulu lah. Gitu kan? Nah, ini tips singkat aja. Jadi kita masuk kembali ke topik ini supaya teman-teman bisa langsung praktek ya. Yang ketiga adalah kita mesti kolaborasi. Kolaborasi dengan dengan tim kita sendiri. Jadi tim kita itu memiliki kekuatan-kekuatan yang kita harus stok opnam ya. Kalau perusahaan itu kan punya stok tik atau stok opnam aset ataupun gudang, kita juga mesti stok opnam anak buah. Oh ternyata kamu pintar untuk melakukan misalkan negosiasi. Oh si A pintar untuk melakukan administrasi, kuat rapi, teliti gitu ya. Sifat-sifat itu kita stok opnam supaya kita bisa melihat aset kita itu sebetulnya bagusnya di mana saja. Oh yang ini jago jualan, puji Tuhan, kita butuh jualan. Oh ini jago marketing merayu, wah kita butuh sosial media untuk membuat konten atau copywriting. Jadi kita perlu mempunyai stock tick ya. Kita memiliki kemampuan tim kita supaya kita maunya program itu jalan, kita punya amunisi siapa saja yang kita mau libatkan. Coach, anak buah saya nggak komplit, anak buah saya nggak ada yang bagus-bagus yang sesuai dengan harapan. Kalau gitu coba kolaborasi dengan tim di luar anak buah. Nah ini juga dilihat oleh anak buah loh ya. Kalau bos kita itu mulai kolaborasi, teman-teman aku tak kolaborasi dengan si A, si B, si C ya. Saya tak coba misalkan dengan uang yang ada kita minta mereka untuk kerja dengan kita. Atau ini barusan menarik saya bahas kemarin. Coach, kalau saya tidak punya uang untuk gaji orang pintar, padahal saya perlu orang pintar, tawari dia mau nggak profit sharing? Tawari dia mau nggak kita bagi hasil, gitu ya. Jadi gerakan-gerakan seperti ini di dalam kondisi tidak new normal ataupun tidak normal seperti ini, itu harus dirasakan oleh anak buah kita. Bahwa pemimpin kita ini bergerilya, memiliki maksud, punya program yang jelas, kemudian mulai berkolaborasi dan fight, ya. Jadi anak buah kita mulai merasakan aku dua pemimpin, ya. Jadi saya punya pemimpin. Nah kalau pemimpin yang stres, yang tidak kuat, ya tentu akhirnya cuma marah-marah, isinya marah-marah. Ayo omsetnya mana, omsetnya mana, omsetnya mana. Lah anak buahnya bingung, Pak, gimana caranya Pak cari omset ya kan pasarnya mati gitu ya. Jadi ini kekuatan daripada pemimpin zaman sekarang yang harus dimunculkan, ya, mengakui, kemudian berani bikin program, melakukan kolaborasi dengan semua pihak, terutama dengan tim kita dulu. Gitu Mas Billy, tips saya yang pertama kali dah, supaya cepat gitu ya. Baik. Jadi memang keterbukaan ini menjadi salah satu kunci ya dengan tim, agar nanti bisa saling memberikan masukan juga. Atau kita juga berani bikin langkah baru dengan berkolaborasi dengan pihak luar, ini ternyata juga masuk dalam salah satu langkahnya ini Coach. Nah ini nanti kita akan bahas lagi, ada beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu Coach. Dan saya juga ajak teman-teman dari sahabat-sahabat yang maksudnya ya, dari RGR Tulungagung, kemudian Praja Angkasa Trenggalek dan Ersal Nganjuk yang mungkin berbagi pertanyaan dari para pendengarnya nanti bisa disampaikan ke WhatsApp redaksi. Dan sahabat, kita jeda terlebih dahulu. Saya
yakin sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui karena mungkin ASINya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal, yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo, dukung ASI eksklusif. Kesempatan untuk bergabung dan belajar di PPTQ Darul Fikri Sidoarjo kembali terbuka. Manfaatkan pendaftaran jalur inden sampai 24 September. Tes masuk dilaksanakan 26 September 2020. Proses pendaftaran, tes masuk dan pengumuman semua dilaksanakan secara online. Kursi terbatas. Biaya pendaftaran Rp400.000. Keuntungan mendaftar secara inden, kesempatan dan peluang diterima lebih besar, biaya lebih terjangkau. Ada remedi atau tes ulang kalau gagal di tes pertama. Dan yang lebih pasti, lebih siap mondok dengan pembinaan berkala oleh pesantren. Informasi pendaftaran, kunjungi website Darul Fikri di www.darulfikri.sch.id atau kontak langsung di 0878 6342 3544. Darul Fikri, pesantren para juara dan penghafal Al-Quran. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga tetapi juga punya nilai lebih. Sahabat, untuk sehari-hari pilihlah air mineral Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tetapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml dan juga galon. Info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Segar, CV Lantabur Sidoarjo dengan telepon 0821 3404 0289. Sekali lagi di 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sawo RT 3 RW 1 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat Jawa Timur, masih bersama dengan saya Billy dan juga Coach Humphrey Rusli ya dalam program Business Talk. Untuk pagi hari ini yang kita bahas adalah Dream Team. Tadi sempat disampaikan oleh Coach Humphrey juga, ini pemimpin yang baik adalah pemimpin yang terbuka. Membangun relasi dengan pihak luar ya, di luar tim ataupun di timnya yang dulu juga ini. Nah tadi juga sempat disinggung oleh Coach Humphrey, ini pengalaman dari 5 bulan terakhir ya sama coaching ya. Nah ini mungkin yang saya tanyakan dari ratusan perusahaan yang pernah di coaching oleh Coach Humphrey sendiri, ini berapa persen sih yang mengeluh tentang tim ini Coach? Dan kalau iya, biasanya kenapa ini Coach mengeluhnya karena tim ini? Jadi sebetulnya bukan timnya yang dikeluhkan, tapi kan bisnis kita ini kan dalam kondisi tidak jelas, tidak tepat, tidak stabil gitu ya, tidak secure gitu ya, sehingga akhirnya berimbas ke organisasi. Nah,
organisasi ini ya tentu yang paling banyak kan jumlahnya kepalanya kan bukan bosnya, tapi yang headcount jumlah kepala lebih banyak ya berarti anak buah. Kan bosnya 1, anak buahnya 50 kan, rasionya kira-kira gitu ya, atau anak buahnya 100, bosnya cuma 2 suami istri. Jadi kondisi ini membuat akhirnya kita semakin yang terhantam pertama ya timnya. Jadi organisasinya ini menjadi semakin tidak sehat karena anggota tubuh paling banyaknya yaitu timnya itu tidak secure, tidak aman, kerjanya jadi tidak optimal, yang tadi saya katakan ya, kemudian mereka jadi panik, menjadi gelisah, menjadi galau, banyak problem, banyak human errornya. Nah, kan kalau perusahaannya masih kuat sih, anak buah bikin human error masih tidak apa-apa, tapi kalau perusahaan sudah kondisinya semakin tidak jelas, tapi anak buahnya juga bikin masalah, kan 2 kali problem, 2 kali kena pukul gitu Mas Billy. Nah, jadi kalau kita bilang anak buahnya bermasalah, ya sebetulnya bosnya juga harus tahu bahwa perusahaannya kan kena dampak gitu ya. Ada beberapa perusahaan yang kena dampak, tapi saya kira saya mewakili perusahaan yang 90% di Indonesia dan mungkin di dunia kali ya mendapatkan dampak krisis seperti ini. Ya kalau perusahaan-perusahaan besar yang supermarket yang memang sudah jadi jujukan orang untuk sembako mungkin nggak akan ada masalah, malah sukses Mas Billy. Ya, banyak orang belanja di sana gitu ya. Tapi untuk yang sisanya kan nggak. Nah, kembali ke Dream Team ya. Gimana kita caranya bikin Dream Team kalau kondisi seperti ini? Kalau kondisi yang normal bikin Dream Team sudah sulit, tapi masih masuk dan masih bisa. Kalau kondisi sekarang bagaimana bikin Dream Team? Ya, ini yang kita bilang, kita tidak lagi bisa mengandalkan budaya. Jadi budaya itu kan orang bilang zaman dulu ya, apa yang cara pertama kita membentuk Dream Team bagaimana? Buatlah budaya perusahaan. Nah, ini para sahabat Jawa Timur, perhatikan, budaya itu hanya bisa kita terapkan kalau anak buah kita itu memang berniat untuk bertinggal dan menetap di perusahaan kita semakin cinta dengan perusahaan kita. Ya, jadi budaya itu hanya bisa kita terapkan, kebiasaan itu bisa kita terapkan, cara pikir, cara pandang, cara bertutur kata itu bisa kita ajarkan, cara bekerja dengan baik bisa kerjakan kalau memang mereka berniat untuk berdomisili di perusahaan kita. Ya sama dengan katakanlah Mas Billy kalau pergi jalan-jalan ke negara lain ya sebelum corona misalkan, kita kan tidak perlu belajar budaya negara setempat. Betul. Kenapa? Ya karena Mas Billy bukan mau pindah negara. Hanya vacation begitu saja mungkin ya. Hanya liburan, betul gitu ya. Nah, karena kalau kita lihat ada buah kita diajarkan kan, gimana bikin Dream Team coach? Ini semua pasti diajarkan, buatlah budaya. Loh, saya tunggu dulu, saya bilang. Orang kalau nggak mau niatnya bukan berprestasi di perusahaan Anda, niatnya bukan bertempat tinggal selamanya di perusahaan Anda, atau minimal cukup lama di perusahaan Anda, buat apa belajar budaya perusahaan Anda? Kalau saya nggak berniat untuk berdomisili dan menjadi warga negara Jepang, buat apa saya belajar budaya Jepang? Oke, baik. Ya. Jadi dari awal sudah kelihatan ini Coach ya? Biasanya dari awal sudah kelihatan ya? Iya, betul-betul. Jadi ada buah kita kan akhirnya budayanya kita buat. Oh, budaya pantang. Apa sih budaya perusahaan itu? Pantang menyerah, berpikir di luar kotak, out of the box thinking, sense of belonging, merasa memiliki perusahaan, doing the extra mile, bekerja lebih keras daripada yang diperuntukkan. Itu semua budaya bagus banget dan betul. Kuncinya di situ. Kunci untuk survive perusahaan seperti itu. Tapi kalau anak buahnya dicekokin dengan budaya itu, diceramain seperti ini, nggak bakal jalan, Mas Billy. Kenapa? Karena kita belum tahu kok anak buah kita mau nggak bertempat tinggal di sini, berdomisili di sini, berprestasi di perusahaan. Enggak kok, coach, anak buah saya mau kok. Buktinya dia tidak berani resign. Ya bukan nggak mau, bukan tidak berani resign. Dia tidak bisa resign karena tempat lain nggak ada kerjaan. Tapi itu tidak berarti sama dengan dia mau hatinya di perusahaan. Tidak sama dengan hati. Ngomongnya jadi ribet ya. Jadi tidak resign itu tidak sama dengan hatinya di perusahaan. Ya, jadi belum resign atau tidak resign, tidak keluar dari perusahaan itu tidak sama dengan hatinya, cintanya di perusahaan. Itu tidak sama, Mas Billy. Tidak sama. Baik. Jadi, ya kan ada orang kan yang jadi zombie ya. Jadi di perusahaannya kerja sampai 15 tahun, tapi hatinya nggak di perusahaan. Nah ini kalau disuruh belajar budaya perusahaan, ya orang gelap ya pura-pura lah, pura-pura bisa lah ya. Manusia kan pintar pura-pura ya, pura-pura bisa Mas Billy. Pura-pura, tapi nggak akan melakukan sesuatu dengan optimal. Nah,
Berarti gimana Coach? Yang pertama kali kita mesti belajar tahu bagaimana caranya untuk mengetahui dan menilai anak buah kita itu mau nggak di perusahaan kita, mau berprestasi nggak di perusahaan kita, mau berkarya nggak di perusahaan kita, mau menyatu nggak dengan perusahaan kita. Itu kita mesti tahu dulu, baru nanti kita bicara budaya. Which is hari ini kita tidak bicara budaya, jadi kepanjangan nanti. Nah, cukup masuk, bisa ngerti Mas Billy ya. Jadi teman-teman para pendengar Jawa Timur, sahabat Jawa Timur. Jadi kita mulai dulu dengan yang paling awal, bukan budaya, tapi memastikan anak buah kita itu mau nggak berprestasi di perusahaan kita. Nah, cara taunya bagaimana? Nah ini yang pengen saya tanyakan ini. Betul. Jadi by the way, kita nanti, saya kebetulan ini ada dua hari, jadi 2 jam kali 2 hari, 2 jam, 2 hari. Kita ada penjelasan tentang ini ya, jadi kan banyak yang tanya. Jadi kita ada kelas khusus, tapi ini memang khusus, tidak semua orang, kita cuma punya kuota 10. Maksimum ya mungkin lebih dari 10, 15 mungkin ya. Tapi kalau lebih dari itu tidak bisa saya. Ya, jadi kita melalui Zoom, kita akan menjelaskan gimana caranya anak buah kita itu tahu, pemimpin tahu anak buah kita itu mau berprestasi nggak di perusahaan. Anak buah kita itu mau berkarya nggak di perusahaan. Ya, kemudian cara bentuk budayanya seperti apa setelah kita tahu bahwa anak buah kita itu tidak mau berprestasi atau mau berprestasi. Jadi ada beda nanti caranya. Ya. Jadi kapan tanggalnya Anda teman-teman bisa telepon ke 031 739 063 kali. Ya, 031 739 0666 ya. Area Surabaya 739 063 kali. Jadi teman-teman akan standby teman-teman saya sudah standby di kantor untuk menerima pertanyaan tentang program ini. Ini program cuma 2 hari melalui Zoom ya. Jam berapa tuh tadi Coach? Jamnya jam berapa? Jamnya saya lupa, saya perkiraan jam 9 sampai jam 11, 2 jam ya. Jadi saya nanti cek dulu, kalau tidak salah tanggal 7 sampai tanggal 8 Oktober ya, hari Rabu dan hari Kamis ya. Teman-teman bisa cek ke kantor berapa biaya pendaftarannya. Jadi apa yang saya akan jelaskan di kelas ini, yang pertama adalah bagaimana, nanti saya ada strukturnya ya, saya strukturkan apa yang mesti kita tes anak buah kita. Mereka mau nggak berprestasi di perusahaan kita. Ada tandanya Mas, ada sekitar 11 sampai 12 tanda. Nanti saya bocorkan 2 di sini hari ini ya. Jadi teman-teman bisa belajar juga, yang memang bisa ikut silakan, dapat manfaat semuanya nanti kita latihan di kelas Zoom ya. Jadi kita akan ada 11 sampai 12 tanda anak buah kita itu mau nggak berkembang di perusahaan kita, mau nggak berkarya dan berdomisili berprestasi di perusahaan kita. Ya, mau hijrah nggak di perusahaan kita. Nah, sebelum saya jelaskan 2 poin ya, bagaimana caranya mengetahui. Apa sih alternatif dari anak buah kita tidak mau berprestasi di perusahaan kita? Kan tadi kan Coach bilang, ini kalau ada yang tanya cukup kritis ya. Kalau cukup kritis kan pasti bisa dengar saya, dia pasti tanya. Coach kan bilang, anak buah kita nggak resign kok. Kenapa? Karena dia pura-pura. Ya kenapa? Karena tempat lain nggak ada kerjaan, gitu kan? Betul. Nah, ya berarti kan bisa aja kan kita bilang, ya udah sana pura-pura, ya saya pura-pura. Yang penting saya karyakan dia. Akhirnya semua jadi perusahaan pura-pura ini Mas. Yang anak buahnya pura-pura loyal, atasannya pura-pura anak buahnya itu tetap setia sama dia. Akhirnya semuanya jadi pura-pura semua ya. Apakah bisa survive? Kalau kondisi makroekonomi baik bisa. Apakah bisa berkarya dengan bagus? Kalau kondisi marketnya kondusif bisa. Tapi kalau kondisi seperti ini, waduh, nggak bisa Mas Billy. Lambat laun akan terbuka semua ya? Lambat laun akan terbuka. Bukan lambat laun, cepat sekali kebuka Pak. Okay. Misalkan contoh ya. Kondisi normal kita tidak perlu melakukan ekstra kreativitas. Cara menjual kita menggunakan skrip, menggunakan cara penjualan yang standar, sudah ada yang beli. Gitu kan? Okay. Nah, kondisi sekarang, di mana kondisinya tidak jelas seperti ini, tiba-tiba bosnya bilang, kamu mesti membuat cara penjualan yang beda ya. Kamu harus membuat konsumen menjadi sangat tertarik dengan kita ya. Kamu harus membuat konsumennya cinta sama kita ya. Anda harus membuat romantisme menjual. Waduh, lebih tinggi dari yang sebelumnya. Caranya gimana Pak? Udah kamu pikirkan aja. Wah, nah ini bagi teman-teman yang nggak berniat untuk berprestasi, dia bilang apa? Males gajiku podo ae kok. Ya, gaji saya sama aja. Kenapa? Kan sebelumnya juga nggak masalah. Gajinya sama kok. Gitu kan? Nah, sekarang bosnya mikir, wah kalau kamu nggak mau kerja keras dengan saya, gajimu saya kurangi. Wah, tambah hancur Mas Billy. Ya, tambah hancur semangatnya kan? Waduh, kalau gitu saya pecat aja. Bosnya mikir, sik, lah aku ya butuh anak buah. Lihat tak pecat siapa yang kerja?
Tidak berani mencat. Nah, itu saya bilang perusahaan pura-pura ya. Akhirnya anak buahnya pura-pura setia, bosnya pura-pura butuh anak buah tapi tidak butuh karena dia butuh anak buah yang lebih cekatan, lebih kreatif. Tapi sekarang dia bilang anak buahnya malas. Aku saat jadi tidak butuh, tapi ya daripada gak ada orang, mendingan kamu saya pertahankan. Anak buahnya mikir, aku sebetulnya tidak butuh kerja di tempat bapak, aku senang ya. Tapi gara-gara saya butuh gaji, saya diem aja di sini. Wah, sempurna Mas Billy. Sempurna kan? Ini yang saya bilang perusahaannya pura-pura ini ya. Aduh, piye iki ya. Tapi by the way, tapi sebetulnya kalau kondisinya baik-baik saja, marketnya bagus, konsumennya banyak, yang mau beli banyak nggak apa-apa. Kondisi ini ya oke, no problem. Tapi kalau kondisi seperti ini, kebongkar cepat semua akan terbongkar ya, bukan lambat laun tadi. Banget. Bisa sangat cepat terbongkarnya ini. Baik. Ini Coach, ada sign dari ruang redaksi. Mungkin ada yang menyampaikan pertanyaan ya, barangkali dari sahabat-sahabat yang mendengarkan di luar wilayah Sidoarjo atau di Sidoarjo sendiri. Saya coba ke Karin dulu Coach nih. Iya baik, ini sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari WhatsApp Redaksi Suara Sidoarjo, yang kedua dari Twitter Suara Sidoarjo. Yang pertama ada Mbak Novianti di Hadapan Permai. Apa sih yang harus dilakukan semisal kita membangun bisnis startup? Biasanya ini kan kalau mau melakukan startup kita sudah memiliki arah dan tujuan. Nah, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana jika arah dan tujuan tersebut berubah di tengah jalan hanya karena ketidakrukunan dalam satu tim itu tadi. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan jika kita berhasil sampai di tujuan akhir? Apa kita berhenti di situ atau bagaimana? Terus yang kedua dari Twitter ini ada Mas Indarmawan di Lepo. Selamat pagi Coach Hamri, saya mau bertanya, apa yang harus dilakukan jika saya tahu di sebuah perusahaan ini ingin mengembangkan namanya dengan cara yang salah? Sedangkan ketika saya sudah mencoba memberi masukan, rekan-rekan saya itu kadang kurang menerima karena paham idealismenya yang dimiliki sangat kuat. Terus apa yang harus dilakukan kalau begitu? Apa saya membiarkannya saja atau seperti apa? Baik, jadi idealisme masih jadi salah satu permasalahan ya sampai dengan saat ini. Coach, kita jawab nanti setelah ada beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu. Dan untuk sahabat Jawa Timur dan juga yang ada di Sidoarjo ya, nanti Anda bisa menyampaikan pertanyaan lewat WhatsApp juga yang ada di 08213264 109. Sekali lagi 08213264 109 atau bisa langsung call WhatsApp di 0318961514. Kita jeda terlebih dahulu, ada beberapa pesan yang akan hadir. Stunting itu apa, Bu? Stunting itu kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding anak-anak seusianya. Penyebabnya kurangnya asupan gizi yang diterima janin atau bayi. Akibat stunting dapat menurunkan kecerdasan, rentan terhadap penyakit, setelah tumbuh dewasa kurang produktif dan menyebabkan kerugian ekonomi. Stunting itu dapat dicegah dengan mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai bayi berusia 2 tahun. Selama hamil, periksakan minimal 4 kali, konsumsi gizi seimbang, dan berikan stimulasi pada janin dalam kandungannya. Setelah anak lahir, lakukan inisiasi menyusu dini. Segera ikut KB dengan menggunakan kontrasepsi. Berikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Berikan ASI dan makanan pendamping ASI sampai 2 tahun. Berikan stimulus atau rangsangan yang tepat sesuai usia. Pantau perkembangan anak dengan kartu kembang anak atau KKA. Untuk pertumbuhan, pantau dengan kartu menuju sehat atau KMS. Rajin mengikuti kelompok kegiatan bina keluarga balita atau BKB dan posyandu. Jangan lupa ikut KB untuk mengendalikan kehamilan agar tidak terjadi 4T. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering. Dan jika ada masalah, segera konsultasikan kepada kader BKB, kader posyandu, PKB atau PLKB, bidan, dokter, atau layanan kesehatan terdekat. Ayo, kita cegah stunting. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10.
Ingat ya tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS, tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535-3955. Inet Global Indo, the best service for great solution. Sahabat Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran BPTQ Darul Fikri Sidoarjo kembali dibuka. Pendaftaran bisa dilakukan secara inden terakhir 24 September 2020. Tes masuk akan dilaksanakan pada 26 September 2020. Untuk proses pendaftaran, tes masuk dan pengumuman dilakukan secara online. Biaya pendaftaran Rp400.000, sahabat. Info lengkap bisa kunjungi websitenya di www.darulfikri.sch.id atau bisa hubungi di 0878 634 23544. Sekali lagi 0878 634 23544. Informasi ini dipersembahkan oleh Darul Fikri, pesantren para juara dan penghafal Al-Quran. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, Coach Samfri, kita kembali lagi dalam Business Talk ya, maksudnya sahabat Jawa Timur bersama dengan Coach Samfri ini di Business Talk. Nah, ini tadi sempat ada dua pertanyaan yang panjang-panjang ya, tapi saya tadi ambil intisarinya. Ini yang pertama menanyakan kalau di tengah jalan kehilangan arah karena kondisi timnya, kemudian apa yang harus dilakukan. Kemudian juga kalau misalkan sudah berhasil mencapai targetnya ini, apakah harus dikembangkan atau stuck di situ terlebih dahulu ya, kemudian beberapa waktu bisa dilanjutkan. Yang kedua tadi pertanyaannya adalah idealis yang dimiliki masih tinggi ternyata ini, sehingga saat
kita membicarakan sebuah inovasi baru biasanya hanya didengarkan saja tapi tidak dilaksanakan. Atau mungkin banyak yang kurang sependapat begitu ya. Ini bagaimana Coach? Ya, saya jawab dulu yang kedua lah. Yang kedua ini masalah idealisme ya. Jadi saya ambil gini aja deh, karena memang saya nggak jelas kasusnya seperti apa, jadi moga-moga tidak keliru. Kalau keliru bisa tolong dikoreksi lagi di teman-teman yang tanya tadi, bisa mengulangi lagi. Jadi ada sebuah perusahaan keluarga di mana anaknya dengan ayahnya itu berseteru, karena ayahnya tidak mau A, anaknya mau A, ayahnya mau B, anaknya tidak mau B, gitu ya. Jadi saran saya, Anda sebagai anak, katakanlah supaya posisinya lebih jelas, Anda sebagai anak yang kalah hawa, kalah power, Anda mesti buktikan dulu bahwa Anda ini berprestasi. Jadi jangan terlalu fokus ke idealisme tanpa menghasilkan prestasi di perusahaan. Kalau Anda berprestasi, didengerin kok, pastilah ya. Jadi kalau Anda hanya berucap idealisme tapi tidak berprestasi, ya nggak akan jalan. Coach saya tidak bisa berprestasi karena saya dijegalin kiri kanan. Waduh, kalau ini masalahnya jadi ribet ya, karena Anda sendiri harus menentukan Anda mau berprestasi atau Anda hanya mau aman. Karena kalau berprestasi itu pasti dijegal ya. Karena gini ya, orang mau berprestasi pasti dijegalin, pasti dipersulit ya, bukan dijegal, disusahin, dimatikan, bukan. Tapi karena Anda berprestasi di tengah kondisi yang perusahaan yang memang belum mau berprestasi, katakanlah begitu ya, Anda tunjukkanlah kalau Anda berprestasi. Coach, nanti kalau saya berprestasi tapi saya dikeluarin. Loh, itu bukan dikeluarin namanya, dipromosikan. Kalau Anda berprestasi dan Anda dikeluarkan di perusahaan, berarti Anda dengan mudah diterima di perusahaan lain yang memang butuh prestasi Anda. Oh, baik. Ya, jadi mentalnya dan cara pandangnya dilurusin dulu. Jadi kalau kita mau beridealisme, kita mau menyampaikan, hey, bos, caramu salah, caraku yang benar, kira-kira begitu kasarnya ya. Ya tunjukkan kalau kita berprestasi lah. Ya, nanti kalau berprestasi pasti didengar. Nah, Coach, maksud saya itu, misalkan ini opsi yang kedua ya, kan saya nggak tahu di mana kasusnya. Maksud saya itu perusahaan saya itu korupsi, jadi nggak benar. Saya yang benar. Oh, kalau gitu ya resign saja. Ya, baik. Jadi nggak usah terlalu panjang, ya resign saja. Bilang gayanya perusahaan nggak cocok dengan saya mengundurkan diri. Ini masalah value, masalah akhlak, masalah iman, katakanlah seperti itu, ya silahkan. Itu jangan dipertentangkan. Kalau masalah value itu jangan ditabrakkan. Ya posisi kita yang nggak akan untung, kita rugi. Ya kalau kita merasa. Tapi kalau kita merasa oke dengan value perusahaan, ya masalahnya berarti tinggal prestasi loh. Kalau sekedar ide yang berbeda saja, cara menjelaskannya dengan prestasi. Prestasilah dulu, baru punya ide lah, gitulah. Idenya macam-macam, jalankan dulu. Bahkan kalau kita dengar orang-orang hebat itu, kalau pernah tahu namanya Asrul Ananda ya, anak dari Pak Dahlan Iskan. Betul. Nah, itu kan Bang Asrul ini kan dengan Pak Dahlan itu kan berseberangan, berseteru. Nah, dalam perusahaan ya. Ya Pak Asrul Ananda bilang sama ayahnya A, padahal yang dilakukan B. Jadi sengaja pura-pura. Ini jangan ditiru, tapi contoh bahwa Bang Asrul itu benar-benar meyakinkan bahwa oh caranya Pak Dahlan keliru, saya buktikan cara saya. Walaupun Pak Dahlan bilang, oh itu jangan ya, saya lakukan juga. Nah, sampai Bang Asrul membuktikan, tuh kan bener kan Pak, ayah, bener kan, saya bisa. Baru, oh iya betul kamu, ya udah lakukan. Itu mentalnya mental baja, Mas Billy. Jadi bapaknya bilang A, anaknya bilang ya, tapi di luar dilakukan B, sampai berhasil. Kalau nggak berhasil, ya diajar pasti. Ya, oh sudah jelas-jelas nggak boleh kok melakukan, gitu ya. Nah, itu jawaban yang kedua. Jawaban yang pertama, semoga membantu ya. Itu sih Mas atau Mbak ya, tanya kedua. Mas. Tadi yang menanyakan untuk pertanyaan kedua ini, Indarmawan ini Mas kelihatannya ya. Indarmawan Mas kelihatannya. Seharusnya Mas namanya ya, Indarmawan. Oke, jadi yang pertama, apa yang dilakukan ketika tengah-tengah jalan berpisah ya dengan berbeda pendapat dengan tim. Kemudian ya kalau posisi yang tanya sebagai leaders, karena ini beda ya, saya nggak tahu yang tanya ini sebagai leader apa sebagai timnya. Kalau yang tanya sebagai leader, maka fokus kita adalah untuk memberikan manfaat ke masyarakat. Market ya, pemimpin itu kan melayani ya. Jadi kalau Anda melayani tim Anda atau Anda melayani masyarakat, mana yang lebih luas? Ya masyarakat. Melayani itu kan bukan melayani jadi pembantu ya, tapi melayani manfaat, bermanfaat untuk masyarakat. Ya kalau beda pendapat dengan tim, ya setialah dengan goal yang lebih besar. Ya, jadi setialah dengan goal lebih besar. Misalkan kalau contohnya gimana sih Coach? Misalkan kalau Anda punya bisnis yang tujuannya adalah meringankan atau mempermudah konsumen untuk
ke dokter misalkan, Anda punya apps ya, ini saya ngomongnya ngawur aja lah biar ada contohnya. Anda develop apps membantu pasien bisa dapat antrian lebih cepat ke dokter. Itu kan berarti melayani masyarakat. Nah, tim Anda bersebelahan dengan Anda, ya ditimbang aja tuh. Tim Anda berapa orang? 20 orang. Masyarakat yang dapat manfaat berapa? 20.000 orang. 20 sama 20.000 besar mana? Ya 20.000. Setialah ke manfaatnya. Ya, timnya bubarkan, kemudian Anda ciptakan tim baru, tapi yang nggak boleh berubah adalah manfaat ke masyarakat yang harus dipertahankan. Karena bisnis itu hanya bisa bertahan kalau memberi manfaat, bukan karena timnya utuh. Oke, baik. Ya, ini saya ulangi lagi ya. Bisnis itu hanya bisa bertahan kalau memberi manfaatnya jelas, bukan bisa bertahan karena timnya akur. Apa gunanya kita punya tim akur kalau manfaatnya ke masyarakat nihil? Ya buyar juga, Mas, bangkrut. Kan nggak ada. Otomatis ya, otomatis sekali nih. Iya, nggak ada yang beli lah. Gimana? Ya, jadi itu jawaban yang pertama. Yang kedua adalah kalau sudah sampai ujung stuck apa enggak. Nah, definisinya kan jadi repot ini, karena saya nggak tahu ya. Mimpinya seperti apa? Kalau mimpinya sudah sampai ya sudah cukup. Ya, tapi kalau saya menangkap dari pertanyaannya, mohon maaf kalau salah. Kalau pertanyaannya adalah kalau udah sampai ujung stuck, terus kita mesti ngapain? Berarti kan nggak puas. Berarti kita nggak puas dengan ujung itu. Ya, kalau pertanyaannya seperti itu kan kira-kira konotasinya kan kurang puas dengan ujung itu. Betul. Ya buatlah ujung baru, buatlah goal baru, buatlah tantangan baru. Baik. Ya, oke. Sekarang saya kasih 2 tips. Tadi saya janji belum sempat terlanjur habis waktu. Tapi ini tadi sudah ada yang kembali bertanya, Coach. Waduh, silakan. Ada yang bertanya lagi nih dari WhatsApp redaksi. Saya tadi lihat sign-nya ada sahabat Suara Sidoarjo yang biasanya memang rajin mengirimkan pertanyaan ini ya ke Karin. Rin. Iya, ini ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Yulia di Gedangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Billy dan Coach Hamri. Mau sharing sekalian bertanya. Berarti SDM yang bekerja di suatu perusahaan dengan keterpaksaan secara tidak langsung itu bisa menghambat perusahaan itu sendiri untuk bisa maju atau berkembang. Langkah apa yang harus diambil sebagai pimpinan perusahaan bila menemui SDM yang bekerja dengan terpaksa? Terima kasih Mas Billy. Baik, jadi tadi pertanyaannya kalau ada SDM yang bekerja ini dengan keterpaksaan, ini bisa menghambat perusahaan itu ya. Dan ini bisa maju atau tidak di perusahaannya? Ini sebenarnya sama dengan toksik atau tidak sih, Coach? Sekalian saya bertanya juga ya. Ya, betul. Sebetulnya itu toksik ya. Sebetulnya itu toksik atau racun. Ya, Oke, saya jawab sekalian ya Bu ya dengan jawaban tadi 2 tips ya. Gimana caranya kita tahu anak buah kita itu memang berniat untuk berprestasi di perusahaan atau tidak? Yang pertama adalah tanyakan kepada dia, apakah selama ini Anda tambah pinter nggak di perusahaan? Oke, baik. Ya, tanyakan kepada yang bersangkutan SDM, apakah Anda semakin pandai dan kalau iya apa? Apa buktinya Anda semakin pinter di perusahaan? Udah kerja berapa tahun Mbak? Udah 5 tahun. Oh iya, sudah pinter apa aja? Ini yang saya sering pakai ya. Seandainya anak buah Anda disuruh melamar ulang dengan menuliskan kurikulum vitae CV ke perusahaan yang sama, apakah ada penambahan skill di kurikulum vitae itu dibandingkan 5 tahun lalu ketika dia melamar yang pertama? Tolong dipahami kalimat saya, ini penting banget ya. Kalau anak buah Anda diminta melamar lagi di perusahaan Anda, tolong Mbak buat kurikulum vitae seakan-akan Anda melamar besok saya interview. Kurikulum vitae yang lama dikeluarin dari file HRD, kemudian dibandingkan dengan kurikulum vitae yang baru, yang hasil daripada semalam ditulis oleh anak buah Anda. Apakah ada penambahan skill? Kalau jawabannya nihil, atau cuma 1, atau cuma 2 skill yang tambahnya, selama 5 tahun, anak buah Anda tidak berniat berprestasi di perusahaan. Yang pertama. Baik. Ya kan? Betul. Nah, betul kan? 5 tahun, apalagi 10 tahun Mas Billy. Nah 10 tahun kurikulum vitae podo ae, kan mabuk gitu. Berarti baik. Gak ada keinginan untuk belajar sama sekali nih ya? Iya kan gak ada. Dan keinginan belajar itu bukan baca buku loh ya. Ini banyak orang salah paham. Oh, coach kan ngajari baca buku loh. Iya, memang salah satu cara pintu masuk untuk menjadi lebih baik dan pandai baca buku. Baca ikuti talkshow seperti inilah, ini juga akan tambah ilmu ya. Kemudian tapi ini bukan yang saya masukkan. Yang saya masukkan itu skill keterampilan yang memang ada manfaat jelas ke perusahaan. Misalkan skill apa? Oh dulu waktu masuk belum ngerti sosial media, sekarang sudah bisa jualan online. 1, kan keren toh. Oh dulu tidak bisa melakukan stock opnam, sekarang bisa melakukan stock opnam dengan baik. Dulu tidak ngerti audit, sekarang bisa audit finance. Dulu tidak ngerti dan seterusnya.
Ya, itu skill-skill di perusahaan yang Anda tanyakan ke anak buah Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, ya sekalian saya jawab ini ya, sekaligus juga janji saya 2 tips. Yang kedua adalah tanyakan, apakah Anda semakin banyak aset pribadi Anda ketika bekerja di perusahaan ini? Misalkan dulu sebelum masuk belum punya rumah, sekarang sudah nyicil walaupun belum lunas. Itu berarti anak buahnya nambah aset kan? Dulu sebelum masuk nggak punya motor, sekarang sudah punya mobil misalkan ya. Jadi lihat apakah anak buah kita semakin makmur di perusahaan. Dan ada lagi 9 lagi pertanyaan dan saya jelaskan gimana caranya kita bisa menganalisa dengan bagus plus buat budaya di 2 hari bersama dengan saya up close and personal tanggal 7 sampai tanggal 8 Oktober. Ya, sekali lagi tanggalnya dicek lagi ke telepon. Kalau Anda pengen tahu, Coach saya mau pengen daftar gimana caranya, 2 hari dengan saya, kita akan membentuk budaya perusahaan di tengah kondisi yang tidak pasti seperti ini. Kita akan membentuk tim, mau fight untuk Anda, mau bekerja untuk Anda, mau di luar, out of the box ya, mengerjakan sesuatu yang di luar job kerja dia, kerja ekstra, mau keringetan, mau berkorban untuk perusahaan Anda. Gimana caranya dalam kondisi seperti ini, 2 hari, tanggal 7 sampai tanggal 8 Oktober, silakan telepon ke 031 739 063 kali. Kalau Anda mau tanya-tanya dulu silakan. Kalau Anda mau daftar silakan ya. Silakan tanya dulu boleh ya, enggak apa-apa ya. Jangan khawatir, tanya dulu enggak apa-apa. 031 739 0666 ya. Silakan Anda tanya ke sana. Nah, 031 739 063 kali ya. Betul. Baik. Ya, jadi pertanyaannya, Coach, bagaimana kalau anak buah kita udah ketahuan bahwa dia ternyata toksik, tidak mau bekerja untuk kita? Ya, kita punya 2 pilihan. Satu adalah kita minta dia untuk berubah kalau bisa, ya. Caranya bagaimana? Ya, caranya kita samakan lagi bahwa tujuan Anda bekerja ini harus punya kepentingan pribadi. Jadi kita tunjukkan lagi, kepentingan pribadi Anda apa di perusahaan? Kepentingan pribadi Anda di perusahaan apa, Mas? Apa yang membuat Anda mencapai goalnya kemana? Gitu ya. Misalkan, saya mau menguasai ilmu A. Di perusahaan ini kita sediakan nggak? Kalau nggak ada, saya sediakan, Mas. Jadi kita beritahu, Mbak, kita sediakan ilmunya, kita ajarkan. Nah, goalnya apa? Kalau bisa dirubah, kalau memang nggak bisa berubah, ya cari orang lain yang bisa bekerja dengan kita. Baik. Tapi apapun pilihannya, tunjukkan sikap bahwa pemimpin ini mau anak buah yang fight buat mereka. Yang memang fight untuk perusahaan dan fight untuk diri sendiri. Jadi anak buahnya harus diuntungkan ya. Jadi anak buahnya itu harus dapat manfaat dengan fight dengan perusahaan. Bukan perusahaan saja dapat manfaat, tapi anak buahnya harus dapat manfaat ketika mereka fight untuk perusahaan. Apa manfaatnya itu harus dijelaskan. Harus dituangkan, harus diomongkan ke anak buah itu. Itu jawaban saya. Tadi Ibu ya? Bu Yulia ya. Tapi ini ada yang sedikit mengganggu saya nih, Coach. Tadi dengan pertanyaannya Bu Yulia. Ini kalau SDM yang bekerja dengan terpaksa ini sama nggak sih, Coach, dengan yang dinamakan toxic team begitu? Iya, betul. Jadi ada toxic itu macam-macam ya. Jadi ada toxic yang sifatnya adalah tata perilaku ya, attitude ya. Jadi kerjanya bagus, prestasi, tapi nyebelin gitu ya. Ada yang toxic karena memang dia orangnya korup ya. Korup itu artinya pinter tapi suka ngentit uang. Nah, itu kan toxic juga ya. Nah, salah satu toksik yang saya bicarakan sealiran dengan tema kita hari ini adalah yang memang memiliki toksik yang halus, bocor halus, Mas. Halus gitu ya. Yaitu adalah orang yang memang sebetulnya nggak niat di perusahaan. Nah, tandanya apa? Terlalu banyak ceperan. Tandanya adalah apa? Memiliki usaha-usaha lain yang memang diselenggarakan setelah dia berada di perusahaan. Jadi kalau dia memang punya usaha sebelum join ke perusahaan Anda, itu lain cerita. Tapi kalau dia sudah join di perusahaan, baru menyelenggarakan usaha lain, misalkan buka toko online, bukan nggak boleh, itu tanda-tanda pertama, masih ada tanda lain ya, tapi tanda pertama adalah berarti dia tidak fokus. Dia nggak fokus di perusahaan kita. Ya, dia banyak nyepernya, banyak ceperannya, which is okay sebetulnya, saya nggak ada masalah itu ya. Tapi kalau itu diikuti dengan tidak mau konsentrasi bekerja di perusahaan atau hitung-hitungan dengan perusahaan, saya suruh kerjakan 1-5 ya, 1-5. Begitu disuruh kerjakan 1-5,5 aja, tambah setengah aja nggak mau dia. Nah, ini berarti toksik sudah. Jadi dia berarti toksik. Sampai toksik yang berbahaya, yaitu menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan usahanya sendiri. Nah, itu banyak terjadi nih ya sepertinya ya. Ya ada lah, Mas, pasti ada lah ya.
Ya, fasilitas itu kan tidak cuma uang ya, tapi juga misalkan mobil, kemudian telepon, pulsa, ya, sampai Anda menggunakan waktu untuk bekerja, memperkaya diri sendiri di luar perusahaan, tapi menggunakan kantor perusahaan, itu kan sudah toksik sudah. Sangat ini. Berarti secara langsung channelnya digunakan begitu ya? Betul. Kan menggunakan telepon kantor, menggunakan AC kantor, menggunakan wifi kantor, menggunakan listrik kantor, kan sudah toksik. Ya. Nah, ya ini ya nggak bisa dikasih pilihan aja. Kalau mengetahui jelas. Nah, ini untuk yang terakhir juga Coach, karena kebetulan saya lihat sudah kurang 1 menit ini ya. Ini mungkin tips juga untuk membentuk dream team. Ini biasanya butuh waktu berapa lama dan mungkin nanti bisa jelaskan caranya juga nih secara singkat. Kurang 1 menit ini. Baik. Ya, saya rekap aja ya. Cara pertama paling singkat ya ikut kelas kami ya tanggal 7 sampai tanggal 8 Oktober. Itu cara pertama. Ya karena saya jelasinnya 2 jam kali 2 hari ya. Jadi 2 hari 2 jam, kemudian besok lagi ya saya jeda, saya kasih tugas, saya kasih training, saya kasih PR nanti supaya bisa melakukan, besok 2 jam lagi kita bahas. Ya itu cara paling cepat ya. Yang kedua adalah kita harus memiliki, tadi saya katakan ya, kita mesti mengakui bahwa kita juga nggak jelas mau kemana perusahaannya, tapi kita punya keberanian kedua untuk membuat sebuah program. Kemudian yang ketiga, kita kolaborasi dengan tim. Ya, jadi kita bukan cuma instruksi kepada tim, kita kolaborasi. Tim kita ini memiliki kekuatan apa saja, kehebatannya apa saja tim kita itu, dan kita optimalkan. Ya, jadi itu tips singkat dari saya bagaimana cara membuat tim, tapi pastikan dulu bahwa tim kita memang mau berprestasi di perusahaan kita. Dan nggak ada yang bisa memaksa ya, timnya kalau tidak mau berprestasi jangan dipaksa ya. Jadi kalau timnya memang mau berprestasi, baru kita kemudian membuat program dan kemudian kita kolaborasi dengan mereka. Ya seperti kolaborasi kalau YouTube gitu Pak, kan nggak boleh dipaksa kan. Betul. Ya harus mau sama mau lah. Ya, jadi teman-teman waktunya udah habis, semoga bermanfaat sih. Kalau disempatkan tanya-tanya dulu, telepon ke 031 739 063 kali untuk tanya program itu apa, bagaimana cara ikutnya. Semoga bermanfaat. Thank you Pak Billy, terima kasih sahabat Jawa Timur untuk mendengarkan selama 1 jam. Semoga bermanfaat. Saya Hafri Lusi dari Bara Kucing, mohon pamit. Salam the next level. Baik, sampai jumpa juga di kesempatan berikutnya Coach. Selamat pagi, terima kasih.